Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jum'ah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, bahwa sungguhnya iman itu menurut pendapat ahli sunnah yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang bahkan menjadi nol, menjadi kufur dan murtad dengan melaksanakan kemaksiatan. Maka keimanan yang ada pada kita bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan pendalilannya banyak di Al-Quran dan Sunnah. Di mana Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Maka di dalam ayat Al-Quran ini disebutkan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, adapun orang-orang yang beriman, فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, maka dengan ketaatan kepada Allah akan bertambah semakin kuat, semakin tebal dari keimanannya. Adapun pendalilan bahwa keimanan bisa surut dan keimanan bisa luluh lantak dan hancur pada seseorang dikarenakan kemaksiatan, di dalam hadis yang muttafaqun alaih yang datang dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazni hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamr hina yashrabu wa huwa mu'minun wa la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'minun. Maka maknanya, maka tidaklah seorang pelacur, seorang pezina, di saat dia melaksanakan perzinaan dalam keadaan iman yang sempurna. Tidak sempurna keimanannya. Keimanannya jatuh. Dan tidaklah peminum air keras ataupun miras dalam keadaan dia mabuk, kecuali imannya dalam keadaan jatuh terpuruk. Dan tidaklah seorang pencuri, di saat dia mencuri, maka hancur luluh lantaklah dari keimanannya. Maka dari dua pendalilan di sini, Al-Quran dan Sunnah menjadi pendalilan bagi kita bahwa keimanan akan terus bertambah menjadi kuat bagaikan gunung dan bagaikan karang-karang yang tidak berpengaruh fitnah, datang bertubi-tubi bagaikan ombak yang terus menerjang karang dan karang tetap tegar. Dan begitupun keimanan bisa ambruk
dan hancur dengan terus melaksanakan kemaksiatan. Maka kembali kepada bulan ini, bulan Ramadan. Maka Allah menjadikan bulan Ramadan bagi kita. Agar apa? Agar kita yang berakal sehat dan agar kita yang mempunyai pemikiran yang benar kepada bulan Ramadan ini menjadikan bulan Ramadan sebagai penyebab faith booster, sebagai penyebab pelejit keimanan. Maka setelah kita mengetahui bahwa iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, maka marilah kita menjadikan bulan Ramadan, bulan yang agung yang Allah berikan kepada kita ini sebagai faith booster, sebagai pelejit keimanan agar kita mendapatkan zad liyaumil ma'ad, agar kita mendapatkan bekal-bekal dari pundi-pundi emas amal-amal soleh kita untuk hari kiamat kelak. Maka bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk faith booster, untuk melejitkan keimanan kita menjadi iman yang puncak. Karena padanya ada perkara-perkara di bulan Ramadan ini yang tidak Allah berikan di bulan-bulan yang lain. Maka yang pertama, bahwa bulan Ramadan bagi mereka orang-orang yang berakal adalah penyebab faith booster. Karena yang pertama, Allah menjadikan di malam dari bulan Ramadan ada satu malam yang mana dia itu dinamakan Lailatul Qadar. Di mana Allah berfirman, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka seseorang melaksanakan ibadah terus menerus dalam waktu 1000 bulan, maka dia bagaikan melaksanakan satu malam saja di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu akan ada di bulan Ramadan ini. Maka poin pendalilannya bahwa malam Lailatul Qadar bisa penyebab menjadi faith booster, pelejit keimanan, seperti ditafsirkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Ibnu Bashir an Amr Al-Mala'i, Ibnu Qais Al-Mala'i, yang mana dia ahlu tafsir. Maka Qais Ibnu Amr atau Amr Ibnu Qais Al-Mala'i imam, dan Ibnu Bashir wa huwa saduq. Maka hadis ini asarnya hasan. Berkata Amr Ibnu Qais Al-Mala'i bahwa makna dari ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, maknanya malam itu, malam Lailatul Qadar, amalan-amalan Bani Adam yang dilaksanakan pada malam tersebut itu lebih baik daripada mengamalkan 1000 bulan. Maka terbayang ya ibadah Allah pada malam itu. Jika kita melaksanakan sholat tarawih dan melaksanakan tadabbur Al-Quran dan melaksanakan ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah pada malam itu dengan zikir dan doa, dan juga dengan melaksanakan iktikaf, maka terbayang amalan satu malam pada saat itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka inilah penyebab yang pertama bahwa bulan Ramadan adalah penyebab dari faith booster, penyebab dari pelejit keimanan. Maka oleh sebab itu wahai saudara-saudaraku, jangan lewatkan
bulan Ramadan dengan perkara-perkara yang menyebabkan kita terjauh dari amal-amal soleh. Maka jika kita bekerja, bekerjalah meraih dari perkara yang halal untuk keluarga kita. Namun malam-malam bulan Ramadan, please jangan dilewatkan. Jangan dikarenakan capek dari kerja di siang hari, sehingga malam-malam di bulan Ramadan yang ada padanya Lailatul Qadar, kita sia-siakan begitu saja. Maka jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai faith booster, sebagai pelejit keimanan kita. Maka setelah kita mengetahui yang pertama penyebab bulan Ramadan ini bisa menjadi pelejit keimanan karena ada malam Lailatul Qadar, dan telah kita tafsirkan tadi dari Amr ibnu Qais al-Malai yang diinginkan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya amal-amal Bani Adam yang dilaksanakan pada malam itu lebih baik dari amalan 1000 bulan. Dan telah datang dari tafsir Mujahid. Datang dari 2 jalan. Yang pertama datang dari Sufyan Ats-Tsauri, dari rawi yang mubham, dari seseorang dari Mujahid. Maka ini dhaif. Kemudian datang dari Mujahid, dari Ikrimah, an Mujahid yang sanadnya hasan, yang maknanya keduanya mendekati. Bahwa seseorang melaksanakan amalan di malam hari dengan sholat, dan di siang hari dengan berjihad, terus menerus dalam sepanjang kurun waktu. Kemudian dibacakan ayat Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Bahwa satu malam di mana dari Bani Israel yang melaksanakan ibadah siang dan malam, itu semuanya digantikan bagi seorang muslim yang hanya melaksanakan satu malam saja di malam Lailatul Qadar. Maka ini tafsir dari Mujahid, tafsir yang sahih. Maka inilah dari penyebab yang pertama. Maka oleh sebab itu jangan kita sia-siakan di malam-malam bulan Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar yang akan datang. Maka ini penyebab yang pertama dari faith booster, pelejit keimanan. Dan yang kedua dari pelejit keimanan di bulan Ramadan ini jelas pula adalah dengan melaksanakan puasa. Maka orang-orang yang melaksanakan puasa akan menyebabkan pelejitan keimanan. Yang pertama dalilnya disebutkan di surat Al-Baqarah bahwa orang yang melaksanakan puasa akan menyebabkan dia menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah akan didekatkan dan dimasukkan kepada surga. Uzlifatil jannatul lil muttaqina ghairu ba'id. Maka akan didekatkan orang-orang yang bertakwa kepada surga ghairu ba'id, dalam keadaan sangat dekat untuk dimasukkan kepada surga bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa akan menyebabkan dirinya masuk surga, dan ketakwaan ini bisa diperoleh dengan puasa di bulan Ramadan. Maka Allah berfirman di dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, puasalah Ramadan. Karena dengan puasa Ramadan ini la'allakum tattaqun, diharapkan kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka orang yang berpuasa di siang hari di bulan ini akan menyebabkan bagi dia faith booster, pelejitan keimanan, sehingga dia menjadi orang yang bertakwa. Dan yang kedua, pada bulan Ramadan ini, bagi mereka orang-orang yang berpuasa, maka telah disebutkan di dalam hadis akan mendapatkan pahala yang besar yang tiada bandingannya di sisi Allah. Seperti hadis yang muttafaqun alaih
Yang mana hadis ini datang dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Allah di hadis qudsi. Maka berkata Allah Jalla wa ala, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan Bani Adam itu pahalanya baginya. Dan disebutkan 2 kali lipat atau 10 kali lipat, au sab'imi'ati dhi'fin, atau 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali ibadah puasa. Asyamu li wa ana ajibih, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Asyamu li wa ana ajibih. Maka amalan Bani Adam seperti sholat, seperti menginfakkan harta, seperti haji dan umrah, dan yang lainnya, itu bagi dia pahalanya 2 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat. Namun kecuali puasa, maka puasa pahalanya besar di sisiku. Aku akan membalasnya bisa jadi 1 million, 1 juta kali lipat, bisa jadi 1 miliar kali lipat, bisa jadi 1 triliun kali lipat. Karena apa? Orang ini meninggalkan makanan, lapar di bulan Ramadan untukku. Meninggalkan minuman, haus dahaga, untuk siapa? Untukku. Dan meninggalkan kerinduannya kepada istrinya di siang Ramadan. Untuk siapa? Untukku. Maka aku akan membalasnya dengan pahala yang lebih besar, over and over again. Maka di dalam hadis-hadis yang kami sebutkan tadi, bahwa orang-orang yang melaksanakan puasa, dia akan menjadi orang yang bertakwa, penyebab faith booster, pelejit keimanan. Dan yang kedua tadi, dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, penyebab faith booster, pelejit keimanan. Dan juga orang-orang yang berpuasa yang ketiga, itu akan diampuni dosa-dosanya. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, man shoma Ramadan imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharap pahala darinya, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka pada puasa ada 3 keutamaan, yang mana penyebab dari faith booster, penyebab dari pelejit keimanan di bulan Ramadan ini, diampuni dosa-dosanya, pahala yang disiapkan oleh Allah yang sangat besar, dan penyebab kepada ketakwaan. Dan juga yang pertama tadi kita sebutkan, ada padanya malam Lailatul Qadar. Maka inilah 2 penyebab di khutbah yang pertama. Dari faith booster, dari penyebab pelejitan keimanan di bulan Ramadan ini. Pertama, karena malam-malamnya ada 1 malam Lailatul Qadar. Dan di siang hari kita melaksanakan puasa, penyebab 3 perkara faith booster, pelejit keimanan, diampuni dosa, mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah berlipat ganda. Dan juga penyebab ketakwaan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallah